saya akan mengulang materi yang minggu kemarin. Mungkin saya mengajarnya itu terlalu cepat mengenai flow diagram energi pada proses audit energi. Ya. Saya akan ulangi dan PPT-nya atau materinya sama dengan yang kemarin. Saya siapkan dulu. Materi bukan ini. Sorry, bukan ini. Saya kira ini. Slideshow. Oke, sebelum saya mulai, apakah saudara sudah bisa melihat PPT saya? Oke, terus saya sudah send ke WA group mengenai absensi. Silakan untuk mengisi absensinya. Oke, jadi ini saya terangkan kembali, ya, saya terangkan kembali. Nah, ini saya pakai pointer laser, ya, laser pointer. Oke, saya kira ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ya. Jadi di sini adalah saya ulangi agar ada teman Anda yang masih di luar kelas. Ya. Jadi tujuan daripada audit energi, yaitu the aim of energy audit adalah Anda ingin mendapatkan, yaitu adalah fotograf yang simple atau sederhana, tetapi komprehensif dari semua situasi aliran energi, ya, yang terjadi di dalam sistem yang saudara definisikan, ya. It may be, ya, apakah sistemnya itu bisa juga terdiri dari building ataukah group of building. Jadi satu building boleh beberapa building. Contohnya saya dulu sudah mengatakan kalau saudara mau mengaudit energi di ITS, ya berarti buildingnya terdiri dari banyak. Ya, contohnya building jurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan sebagainya. Tapi kalau saudara misalkan mau mengaudit bagian rektorat, gitu ya boleh aja, itu namanya satu building. Jadi tergantung sistem yang saudara declare itu yang mana, gitu ya.
Nah, apakah itu juga berbentuk factory, ataukah itu industri, atau produk dari online? Oke, seperti itu. Jadi gambaran ini tadi, aliran energi tadi, yaitu akan membantu, ya, akan membantu untuk mengetahui dari aktivitas dari semua subsistem yang ada di dalamnya, ya, dan bagaimana interaksi satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya highlight. Ya, highlight itu apa ya? Highlight itu perhatikan bahwa yang penting, artinya yang saudara sangat tertarik itu highlight, ya. Highlight a major area, artinya highlight yaitu mengenai area yang utama yang mana, yang mungkin terjadi inefisiensi. Artinya saudara harus mencurahkan perhatian. Highlight itu adalah mencurahkan perhatian di daerah mana yang saudara anggap inefisiensi. Inefisiensi artinya penggunaan energi itu tidak efisien, atau di mana saudara juga perhatikan kemungkinan waste. Waste itu adalah aliran yang pembuangan energi. Contohnya pembuangan energi itu contohnya di kondensor pada power plant, gitu kan dia membuang energinya kan besar sekali. Nah, saudara perhatikan di sini, yaitu highlight di situ, yaitu mengenai waste occurs and low economic estimate. Jadi saudara juga membayangkan estimasinya secara ekonomis bagaimana, ya, kemudian dan sebagainya. Oke, itu mengenai cara membuat audit energi. Pertama, tujuannya audit energi itu adalah saudara supaya mendapatkan gambaran aliran energi secara simpel tapi komprehensif yang menghubungkan dari satu subsistem ke subsistem yang lain pada sistem yang saudara definisikan. Yang kemudian setelah itu saudara highlight, yaitu artinya saudara pay attention atau saudara lebih berfokus kepada daerah-daerah mana ya yang kemungkinan terjadi inefisiensi, ketidakefisiensian, atau mungkin daerah-daerah mana ya yang membuang energi waste, ya, buangan energi yang terlalu besar. Nah, itu saudara perhatikan, kemudian nanti saudara berpikir untuk mengambil keputusannya bagaimana. Ya, oke. Jadi oke, saya kira yang penting itu dulu. Ini kita ulangi. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan membuat flowchart, ya, flowchart aliran energi. Yaitu kita akan membuat aliran flowchart aliran energi audit. Nah, energy audit, yaitu bahwa energy audit may be neatly subdivided. Jadi kalau saudara membuat audit energi, saudara harus membaginya secara jelas, mana yang termasuk sisi input dan mana yang termasuk sisi output, yaitu input side itu apa, output side-nya apa. Dan kemudian saudara harus juga memperhatikan di daerah throughput. Throughput itu artinya di daerah sistemnya itu bagaimana aliran di throughput-nya itu. Nah, kalau di input side, ya, itu adalah Anda harus menganalisa, yaitu terutama pada tagihan listrik dan tagihan fuel bahan bakarnya, ya, saudara analisa. Kemudian representatif dalam satuan bulanan ataukah satuan tahun. Anda mendefinisikan period yang saudara definisikan apa. Saya mau membuat audit energi dalam satuan bulanan, oke, boleh.
saya akan membuat audit energi dalam satuan tahun juga boleh. Jadi Anda interest-nya di mana. Misalkan saudara interest-nya tahun, oh setelah tahun sudah ketemu kok ini di sini paling banyak. Terus saudara zoom, saudara perhatikan atau dibesarkan, oh kalau saya lihat bulanan bagaimana? Silahkan dibuat bulanan. Jadi ini adalah annual period, period atau bulanan, silahkan. Yang berikutnya, kemudian saudara menganalisa di sisi output, ya detail sisi output, utilizing energy rejection. Yang jadi di sisi output itu, saudara perhatikan yang heat rejection-nya itu di mana, atau artinya energi yang di rejection itu di mana, dan internal environment kepada environment, ya oke. Apakah dia rejection-nya itu by transmisi, through the building, atau dia by ventilasi, ya, atau mungkin dengan cara yang lain, misalkan cara pembuangan melewati proses air yang saudara buang, itu juga bisa. Jadi heat rejection-nya tadi, kehilangannya itu apakah lewat transmisi. Transmisi itu misalkan dari gedung itu yang menembus tembok, itu ya, itu transmisi. Atau ventilasi, ventilasi itu yaitu adalah energi yang hilang karena pergantian ventilasi. Ventilasi kan saudara membuat ventilasi udara gitu ya, supaya udaranya di dalamnya itu fresh, itu juga bisa. Atau saudara mau menganalisa di throughput, ya. Kalau di throughput itu di sistemnya, kemungkinan saudara akan memperhatikan secara mikro audit. Ya, secara mikro audit itu ya saudara melihat misalkan, oh kompresor ini kok tidak efisien, terjadinya di mana? Saudara pakai analisa termodinamika dulu pertama, ya berarti maksimum possible efisiensi yang harus bisa dicapai itu berapa. Kemudian habis itu saudara aktualnya sekarang bisa berapa. Oh ternyata kok aktualnya tuh menyimpang dari idealnya kok besar sekali. Misalkan idealnya itu kan 100%. Terus aktualnya common untuk biasanya kalau kompresor itu ya antara ringnya 85 sampai 90%. Tapi kenyataannya kompresor Anda kok efisiensinya cuma 60%. Nah, dari situ saudara baru mencurigai. Nah, coba kita analisa. Oh, mungkin di motor listriknya sudah tidak efisien, bisa jadi. Oh, kemungkinan di transmisi gear yang menghubungkan antara motor dengan kompresornya mungkin. Kenapa dia tidak efisien? Oh, saya memakai viskositas oilnya terlalu kental, bisa juga. Jadi itu namanya mikro ya, saudara melakukan mikro audit di situ. Oke. Nah, kalau begitu langkah-langkahnya yaitu adalah pertama yaitu saudara harus mensubmit, memasukkan preliminary questionnaire. Jadi saudara memasukkan questionnaire yang pertama kali. Kemudian saudara proses responnya bagaimana. Kemudian saudara dapatkan elektrik dan fuel bill-nya seperti apa. Kemudian saudara analisa mengenai pemakaian fuel dan electricity seperti apa. Kemudian conduct boiler house survey and efficiency measurement. Berarti saudara lakukan misalkan di boiler house. Ya. Kemudian saudara ukur efisiensinya berapa. Kemudian saudara investigasi energy distribution. Kemudian saudara investigasi distribusi, sistem distribusi energinya seperti apa. Kemudian saudara buat perform internal site survey, jadi saudara lakukan internal site survey, yaitu melakukan survei internal, saudara perhatikan semuanya peralatan itu tadi, kemudian saudara kontrol, yaitu saudara buat
input side of audit energy, inputnya seperti apa. Kemudian saudara dapatkan lokal climate data lingkungan seperti apa, misalkan ambient temperaturnya berapa, kecepatan angin berapa, dan sebagainya. Perform external site survey, kemudian saudara lakukan yang eksternal site survey, misalkan di pembuangan energinya tadi seperti apa. Terus kemudian saudara quantity sundry gain. Sundry gain itu artinya keuntungan yang datang itu seperti apa. Contohnya gini, saya mau memanaskan ruangan, jadi kita itu tujuannya untuk memanaskan ruangan. Nah, sundry gain-nya dari mana? Sundry gain-nya, ruangan ini ternyata sudah ada atap kacanya. Nah, berarti itu akan atap kaca akan mendapatkan sinar matahari masuk, berarti itu menjadi sundry gain. Ya, artinya itu tidak disangka-sangka saya sudah mendapat keuntungan dari sinar matahari. Atau dengan kata lain, saudara menaruh kompresor ada di dalam ruangan, di dalam building itu. Padahal saudara ingin memanaskan building, artinya bahwa kompresor itu tadi kan mempunyai heat loss, ya. Heat loss-nya kan ditampung oleh building. Nah, oleh karena itu heat loss dari kompresor tadi yang ada di dalam building itu merupakan sundry gain. Ya, itu contohnya. Terus saudara ingin memanasi ruangan, tahu-tahu pekerjanya di situ sudah banyak sekali. Nah, setiap pekerja kan mengeluarkan energi, yaitu kan dia merilis panas. Nah, panasnya yang dirilis setiap manusia yang bekerja di situ itu juga merupakan sundry gain. Jadi saudara quantity ya, quantify sundry gain-nya itu seperti apa. Kemudian conduct output side of the audit. Jadi saudara lakukan di output side-nya seperti apa aliran energinya. Kemudian saudara kontrak, saudara buat energi sheet, energi audit, balance sheet-nya. Balance sheet-nya itu kayak tata bukunya, tata buku energinya seperti apa. Ya. Kemudian saudara investigasi any residual and iterate to balance audit. Jadi apakah di situ ada residual yang sisa-sisa. Yang berikutnya adalah kemudian saudara analisa di throughput-nya. Di throughput-nya itu misalkan tadi terjadi inefisiensinya terjadi di boiler, inefisiensi terjadi di kompresor, inefisiensi terjadinya di pompa, inefisiensinya terjadi di mesin-mesin konversi yang lainnya. Itu namanya analisa melalui throughput-nya, melalui sistemnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, dapat dilanjutkan. Halo. Bisa, Pak. Oke, ya terima kasih. Pak. Oke. Ya saya tuh khawatir kan, jangan-jangan saya ngobrol sendiri, tahu-tahu internetnya putus begitu. Itu sekalian untuk ngecek bahwa internet saya dalam posisi yang on. Oke, nah ini adalah salah bentuk primary ya, primary questionnaire. Jadi primary questionnaire di sini contohnya adalah nama perusahaannya itu apa. Terus di sini nature of business, yaitu sifat bisnisnya bagaimana. Terus di sini adalah status, apakah dia komersial, apakah dia industri, apakah dia publik ya. Yang berikutnya addressnya di mana, telepon number berapa, fax numbernya berapa, kontak personnya siapa, kontak person tadi posisinya di mana, lokasinya perusahaan tersebut di mana, number of employees, artinya itu tenaga kerja yang dipakai jumlahnya berapa, terus
hours of work, jam kerjanya berapa, detail shifting-nya, apakah jam kerja dengan shifting orangnya itu apakah sehari shifting 3 kali atau 2 kali, itu ya nanti saudara isi. Required yang diperlukan temperatur di dalam ruangan itu berapa, dan required ventilasi rate, yaitu pergantian udaranya berapa, working area-nya berapa, terus volume area yang dipanaskan berapa, annual bill-nya seperti apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang primary dulu. Kemudian dari situ orang itu sudah mengisi. Nama perusahaannya adalah Bitusa Industri. Ini contohnya ini, nama perusahaan Bitusa Industri. Terus nature of business-nya, dia adalah mechanical part manufacturer, artinya dia membuat bagian-bagian mesin. Ya. Yang berikutnya, statusnya tadi adalah dia industri. Alamannya ini, telepon number-nya ini, fact number-nya ini, kontak person-nya adalah Jimmy. Ya. Jimmy itu mempunyai posisinya adalah Chief Work Engineer. Ya, ini penting ya. Kontak person itu penting. Kalau saudara survei itu harus mencatat siapa sih kontak personnya. Soalnya mestinya nanti kan kalau Anda butuh data tambahan lagi, itu gampang. Oh, kontak personnya Pak Jimmy. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas pada data tersebut, saudara langsung bisa call ke Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy, saya yang data ini kok nggak mengerti maksudnya. Apa ada data yang lebih lengkap lagi? Nah, itu contohnya begitu. Halo Pak Jimmy, saya masih kekurangan data ini. Apakah bisa disuplai lebih lagi? Ya, artinya sangat-sangat penting ya. Kontak person itu sangat penting. Terus ini location-nya, ini tadi adalah number of employees-nya 150, terus working hours-nya itu setahunnya 8.760 jam per tahun dengan shifting, yaitu pergantian jam kerjanya seperti ini, temperatur di dalamnya yang diinginkan 21 derajat Celcius, pergantian udaranya itu adalah 3 kali per jam. Jadi sirkulasi udaranya itu adalah 3 kali per jam. Dan working area-nya 8.000, volume area yang akan dipanasi 40.000, dan di sini adalah annual energy bill, yaitu biaya dari energi yang keluar adalah 280.000 pound sterling. Oke, ini data awal. Nah, setelah itu ini saudara analisa. Saudara analisa yaitu mengenai fuel and energy delivered. Artinya bahwa fuel, bahan bakar, dan energi yang boleh dikatakan dipakai di bulan Maret 91 sampai Februari 92, misalnya begitu ya. Ini adalah income row unit. Row unit itu artinya bahwa unitnya itu ya unit masih kasar, unit dasar begitu. Unit dasar itu kan kalau coal, batu bara, itu kan unit dasarnya adalah ton. Kalau oil, unit dasarnya, yaitu data dasarnya apa dia? Oh, liter. Kalau gas, itu adalah term, atau biasanya BTU. Kalau electricity itu adalah KWH, unit dasarnya. Electricity dibagi dua, apakah dia electricity dipakai pada siang hari, apakah electricity yang dipakai pada malam hari, kan harganya berbeda per KWH-nya. Oke, jadi coal ini dari Maret 91 sampai Februari 92. Perusahaan itu tidak memakai coal sama sekali, 0,0000, jumlahnya 0. Oilnya dia memakai berapa liter,
Maret 24.000 liter, April 24.000 liter, terus 0,000, September 11.000 liter, 14.000 liter, November besar 25.000 liter, dan seterusnya. Total setahunnya adalah 133.000 liter. Gas yang dipakai bla 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 bla, variasi seperti ini dalam satuan term, kemudian totalnya setahunnya menjadi 142.956 term. Ya. Electricity di rate pertamanya 106 pada bulan Maret 162.000, terus bervariasi bla 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 bla, di Februarinya di 163.000, dan total setahunnya adalah 1.744.000 kWh. Sekarang electricity net rate bulan Maret 43.234, terus bervariasi bla 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 bla, dan terakhirnya 489.159 kWh. Nah ini semuanya masih dalam row unit ya, ini masih dalam row unit. Oke, kita minum dulu. Nah, kalau dari row unit ini kan saudara nggak bisa apa-apa. Apakah ini lebih banyak, apakah ini lebih sedikit, kita tidak punya gambaran seperti itu. Oleh karena itu harus saudara satukan dalam unit yang common, unit yang sama gitu ya. Seperti kayak waktu kita di bab 1 dulu membuat energi masuk itu kan ada yang liter, ada yang kWh, ada yang BTU, ada yang ton. Itu kan satuannya kan tidak sama semuanya. Sekarang kita samakan supaya kita tahu gambaran mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Yaitu satuannya adalah kWh. Nah, di sini ada konversi satuan, yaitu fuel conversion factor. Karena coal tidak digunakan, ya sudah nggak usah dikonversikan. Kalau oil itu konversinya itu adalah sama dengan 11,13 per, yaitu adalah kWh per liter. Jadi setiap liter mengandung 11,23 kWh. Kalau gas, ini adalah natural gas. Natural gas itu per termnya itu ekuivalen dengan 29,3 kWh. Jadi terus terang, yang ini adalah oil, ya, untuk oil. Sebentar, saya ganti pointer. Saya ganti pen. Ya, oke, oilnya kan ini, ya. Terus saudara masukkan ke sini, dikalikan di sini. Dikalikan ke sini adalah saudara kalikan 11,23. Nanti satuannya kWh. Yang ini juga saudara kalikan dengan ini, kalikan 11,23. Oke. Terus yang natural gasnya ini, ya, dan satuannya term, saudara kalikan, contohnya di sini, kalikan 29,3, kan gitu. Nah, setelah saudara kalikan semuanya data ini, ya data ini semuanya saudara kalikan, data ini semuanya saudara kalikan, akhirnya satuannya semuanya sudah jadi kWh. Seperti ini. Nah, ini satuannya semuanya adalah dalam bentuk common. Satuannya
kWh ya. Listriknya tadi tinggal jumlah, ini sudah kWh semuanya. Electricity net rate juga sudah kWh semua. Nah, oilnya ini dalam satuan kWh. kWh. Ini juga gasnya dalam satuan kWh. Tinggal jumlah sana, ini jumlah sana. Dari sini saudara totalkan, totalnya adalah ini. Electricity rate-nya adalah 1.744.000 kWh. Electricity net rate-nya 489.000 kWh. Oilnya 1.493.000 kWh. Gasnya adalah 4.188.000 kWh. Nah, sekarang kalau semuanya sudah jadi kWh, soalnya berarti saudara sudah membandingkan apple to apple, ya, bukan apple to Sunkist. Sekarang sudah apple to apple, sudah sama satuannya apple to apple, ya. Ini, nah dari situ saudara mempunyai bayangan dulu pemakaian energi itu terbesar di mana ya. Ini sudah berpikir tadi kan katanya suruh menganalisis, ya kita analisis. Oh ternyata energi saya paling besar adalah di sini, gas. Besar pertama 4 juta. Besar yang kedua adalah, nah ini kok saya ada apa nih default. Oke. Besar yang kedua adalah ini, electricity rate. Besar yang ketiga adalah oil. Ya. Besar yang keempat adalah ini. Nah, jadi dari sini saudara sudah bisa berpikir. Misalkan ini, jadi ini pemikiran awal dulu. Misalkan saya bisa menghemat 2% saja dari pemakaian fuel saya, 2% dari gas, 2% dari gas saya sudah dapatkan banyak. Kan gitu. Kalau 2% dari electricity rate, saya juga dapatkan banyak. Ya. Tapi kalau 2% dari electricity net rate, 2% electricity, saya cuma dapatnya kecil. Nah, untungnya itu cuma dapatnya kecil karena dia pemakaian energi yang keempat. Artinya secara skala prioritas, ya mestinya ini baru bayangan dulu. Skala prioritasnya adalah nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Kalau nomor 4 saudara jadikan skala prioritas yang pertama, ya kalau skala prioritas yang pertama, ternyata ini adalah penggunaan electricity pada night rate, ya, saudara lampu-lampu yang ada di malam hari itu saudara matikan semua. Walah lorongnya sudah gelap, kamar mandi gelap, toilet gelap, dan sebagainya kan. Sudah perusahaannya itu menjadi kayak perusahaan hantu, tapi penghematan Anda dapatnya cuma sedikit. Kan tidak worth it, artinya tidak untung gitu loh. Untungnya tidak signifikan. Itu baru pemikiran pertama, bukan untuk bereaction dulu, kita berpikir pertama dulu. Kita lihat lagi. Sekarang kalau saudara gambarkan secara histogram, ya, cara histogram, gambarnya itu kebutuhan energi saudara itu kayak gini. Grafiknya itu seperti ini, ya kan? Berarti saya pemakaiannya terbesar itu adalah yang di sini, di bulan Januari, saya pemakaian terbesar. Yang terbesar yang kedua adalah di bulan Maret. Dan seterusnya. Nah, dari sini saudara bisa berpikir, oh yang Januari dulu kok
naiknya kok besar sekali ya, paling besar, kenapa ya? Ya saudara baru curiga ini, apakah di sini produksinya itu saya naik? Apakah produktivitas saya naik di Januari ini? Apakah ini adalah produktivitas naik? Apakah produktivitinya naik atau tidak? Nah, berarti kalau gitu saudara harus melihat biaya energi per unit produk berapa. Jadi kemudian saudara lihat biaya energi atau konsumsi energi aja, konsumsi energi per unit satuan, satuan produk per unit produk. Per unit produk. Ya. Kalau dari situ kan saudara sudah bisa bayangkan, oh ya sudah, ini memang pemakaiannya energi misalkan. Di Januari ini pemakaiannya energi itu memang besar, karena apa? Karena produktivitasnya tinggi. Kalau saya lihat secara konsumsi energi, energi per unitnya dia paling rendah. Oh, oke, berarti saya kecurigaan saya batal kan begitu. Oke, saudara lihat lagi yang nomor 2, bagaimana gitu ya. Jadi itu hanya suatu yang selalu menganalisa. Saudara timbulkan pertanyaan-pertanyaan yang saudara curigai gitu. Ya kita akan mencurigai. Nah, kemudian setelah itu saudara gambarkan dengan pie chart. Ya, pie chart-nya seperti ini ya. Yang di sini adalah pie chart-nya. Yang paling besar adalah 53. 53 itu adalah gas. Ini nomor 1. Ini nomor 1 gas. Terus besar yang kedua 22%. 20% itu adalah ini electricity. Yang ketiga itu adalah 19%. 19% itu adalah oil. Yang ketiga. Ya, yang keempat adalah electricity net rate. Ini adalah yang keempat. Nah, dari situ saudara sudah berpikir, oh iya ya, ternyata grafiknya itu kayak begini gitu. Jangan-jangan ini saya mempunyai alat di peralatan gas tidak efisien ini. Nah, jadi saudara harus membuat pertanyaan-pertanyaan tentang kecurigaan Anda gitu ya. Pertanyaannya itu di-generate sendiri, terus dicurigai dengan mencurigai sendiri gitu ya. Jadi mengapa kok begini, mengapa kok begitu. Nah, itu semuanya saudara buat analisanya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini tadi semuanya itu kan masih dalam satuan KWH, ya kan? Dalam satuan KWH, kan ujung-ujungnya nanti kan ya orang Indonesia biasanya juknya itu akhir-akhirnya yaitu ujung-ujungnya yaitu UUD kan begitu, ujung-ujungnya duit. Pemakaiannya banyak tapi biayanya murah ya nggak masalah. Pemakaiannya sedikit, biayanya mahal, ya itu yang jadi problem kan begitu. Ya, jadi ini nanti saudara rubah menjadi konversikan menjadi money ya, konversikan jadi money. Ya, jadi money seperti apa? Kalau saya rubah menjadi satuan money di sini adalah satuannya adalah pound sterling. Ya, oke. Nah, ini harganya pound sterlingnya ini, harga satuan pound sterling. Ya, cool saudara tidak memakai,
Kalau oil memakainya itu harganya adalah 0 untuk oil, itu harganya adalah 0,333 per kWh. Terus kalau gas harganya sama dengan 0,0136 per kWh, kan gitu. Kalau di-rate electricity di-rate itu harganya 0,06, oh ini tadi pakai 0. Ya, 0,683 per kWh. Kalau electricity net rate itu harganya adalah 0,0376 per kWh. Nah, dari sini saudara bisa melihat, oh ternyata energi itu paling mahal di rate. Nih, paling mahal pertama. Paling mahal kedua yaitu net rate. Mahal kedua net rate itu nomor 2. Yang nomor 3, mahal nomor 3, sorry. Mahal nomor 3 adalah ini, oil. Mahal keempat yaitu adalah ini, gas. Jadi tadi, gasnya makainya banyak, tapi murah. Nanti dululah, mestinya kan gitu pertanyaan Anda. Coba aku tak lihat biaya total pemakaiannya energi listrik pada direct berapa totalnya. Nah, itu dari saudara lihat sekarang ini baru curigaan pertama, ini kecurigaan berikutnya. Nah, setelah dalam satuan pound sterling, ini dalam satuan pound sterling, saudara dapatkan ini, saudara rubah dalam satuan pound sterling, dapatkan ini semuanya sudah dalam satuan pound sterling, dapatnya ini, pound sterling dapatnya ini, pound sterling dapatnya ini, ya. Sudah, ini dalam satuan semuanya adalah pound sterling. Nah, dari situ paling banyak itu adalah paling banyak ini adalah D rate-nya itu paling mahal 119. Ini nomor 1 paling mahal. Terus nomor 2 adalah oil. Sorry. Oil itu 49.000, gas 56. Ini 18 untuk paling 2 gas, ini nomor 2. Nomor 3 ini, ya, nomor 3 itu oil. Kemudian nomor 4 baru ini. Nah, saudara dapatkan gambaran secara histogramnya seperti ini pemakaiannya. Ya, oke. Oke, setelah itu baru kita jadikan persen. Ya, kita akan jadikan persen yang 49 itu tadi 49 di situ adalah persen itu adalah electricity di rate-nya, ya, ini nomor 1, berarti ini nomor 1. Terus nomor kedua yaitu tadi nomor kedua yaitu 23%, ya. 23% itu nomor 2, 30% gambarnya seperti ini. Mungkin ini tadi ini gambarnya gas, ini soalnya sudah diurek-urek karena fotokopi. Ya, nomor 2 tadi adalah gas, betul. Ini kan nomor 2 adalah gas. Berarti ini nomor 2, ini nomor 2 gas. Nomor 3-nya tadi adalah nomor 3-nya itu adalah oil. Oilnya nomor 3. Oil ini nomor 3. Nomor 3-nya oil. Ini adalah nomor 3. Ini nomor 3. Terus nomor 4-nya ini.
Nah, saudara sudah dapatkan gambaran seperti ini. Tadi kan audit energi, saudara harus bisa mendapatkan gambaran penggunaan energi secara fotograf, ya, yang mudah dimengerti. Oke, saudara sudah bayang. Oh, potretnya biaya pemakaian energi itu seperti ini loh di perusahaan saya selama 1 tahun. Paling banyak itu saya menggunakan listrik, itu 49% biayanya. Yang memakai gas itu nomor 2, 23%. Yang nomor 3 itu adalah saya memakai biaya untuk beli oil atau fuel oil. Yang nomor 4 adalah electricity night rate. Nah, gitu. Sudah punya bayangan ini gambarannya. Oke. Nah, ini nanti rencananya kita akan gambarkan aliran energinya. Ini saya berikan contoh. Nah, saya minum dulu, agak haus. Ya, ini misalkan saya buat Sankey, aliran energi pada audit energi itu biasanya disebut Sankey diagram. Sankey diagram. Ini adalah Sankey diagram dari gas turbin combine cycle. Jadi combine, ini adalah gas combine cycle. Combine cycle itu adalah siklus Rankine ditambah dengan siklus Brayton, kan gitu ya, combine cycle. Ini adalah fuel masuk sekian, ini adalah fuel masuk sekian. Fuelnya berupa NG itu natural gas, ini adalah natural gas. Ya. Pertama saya punya sudah satuannya MW. Dalam satuannya saya sudah rubah menjadi heating value, kalikan dengan heating value, ketemunya sudah MW. MVE, E itu ekuivalen, jadi MW ekuivalen. Ya, MW ekuivalen. Yaitu gas saya masukkan, saya karena ini touchscreen. Ya, jadi ini saya masukkan ke GT pertama sebesar ini atau 61% saya masukkan ke GT pertama. Terus gas tadi yang 35% saya masukkan kepada GT kedua. Oke. GT pertama menghasilkan listrik, electricity-nya ini electricity. Energi yang dibuang sekian. Nah, kan ini kalau saudara tidak gambarkan seperti ini kan saudara buang begitu saja kan. Saudara buang begitu saja masih besar sekali, masih 209 MB, besar sekali. Maka saudara nggak mau rugi. Makanya ini sebelum dibuang saya gunakan untuk memanaskan uap. Masukkan ke HRSG, H singkatan daripada heat, ya, HRSG, titik termo ada, itu adalah heat recovery steam generator. Ya, jadi artinya adalah pembangkit uap, yaitu recovery heat, jadi adalah yang menggunakan panas buangan gitu. Nah, ini juga dari turbin 2 saya masukkan ke HRSG menjadikan uap. Setelah jadi uap, ya, kita pakai pointer laser.
Nah, setelah jadi uap, saudara gunakan untuk menggerakkan turbin uap. Jadi ini turbin uap, ini turbin gas, turbin gas. Mendapat tambahan berapa? Mendapat tambahan 14%, ya. Jadi kalau misalkan ini semua Anda buang, tadinya tidak dipasang HRSG, itu adalah saudara kehilangan 14% dari produktivitas listrik totalnya. Nanti pertanyaan, ya Pak, ini saya pasang HRSG, ini saya pasang steam turbine, kan ini investasi memasang ini. HRSG harganya tidak murah, steam turbine lengkap dengan peralatan pembangkit listriknya juga harganya tidak murah. Pertanyaan berikutnya, dengan tambah 14% produktivitas, bisa enggak nanti mengembalikan investasinya? Nah, kan ujung-ujungnya ke balik duitnya saya itu untung atau rugi, mestinya kan gitu pertanyaan berikutnya. Nah, oleh karena itu kita akan pelajari biaya investasi dan cara pengembaliannya bagaimana. Itu nanti kita pelajari di bab 7. Ya, ini sementara kita membahas aliran energinya dulu. Nah, kita menghitung cara pengembaliannya kita akan bahas di bab 7. Ya, oke. Mungkin setelah bab 7, mungkin setelah UTS ya. Setelah UTS kita bahas mengenai economical seperti kayak engineering economic gitu. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi ini gambarannya adalah Sankey diagram. Berikutnya ini adalah contoh yang lain power plant, jadi typical energy losses in power plant. Contohnya ini adalah input energi, kehilangan di boiler 11%, terus ini masuk ke boiler, masuk ke sistem siklus Rankine dengan kehilangan di cycle-nya 44%, setelah itu menghasilkan di turbin, turbinnya sendiri ada kehilangan 6,1%, kemudian di sini ada station auxiliary dari alat-alat bantu yang lain ada kehilangan energinya 2,0%. Akhirnya saudara masukkan 100%, saudara dapatkan listrik hanya 36%. Nah, dari sini saudara sudah tahu, loh kok ruginya itu yang paling besar di mana? Ruginya paling besar di sini. Ya. Ruginya besar di sini di mana ini? Kan kalau dari siklus power plant ini bisa ruginya itu terjadi di dalam kondensor, pembuangan air panas ke laut. Bisa enggak saya manfaatkan ini tadi? Nah, ide-ide itu bisa pembuangan panas ke laut tadi sebelum saya buang panasnya ke laut, saya gunakan dulu untuk mengeringkan batu bara sebelum saya masukkan ke boiler, bisa. Artinya nanti kan energinya ditangkap, balik lagi masuk ke sini. Jadi mengurangi kerugian yang di sini. Bisa untuk apa lagi? Bisa digunakan untuk memanaskan udara. Udara untuk apa? Nanti pada waktu pembakaran, saya injeksikan ke dalam kebutuhan udaranya, berarti udara temperatur pembakarannya kan masuk sudah tinggi. Berarti kalau dibakar ya makin tinggi lagi. Kalau udara temperaturnya tadi tinggi, temperatur gas pembakarannya itu tinggi, berarti efisiensi dari boiler bisa menurun, bisa naik efisiensinya. Nah, gitu. Jadi ini baru ide-ide pertama saudara mencari di mana sih letak kerugian terbesarnya. Oke. Nah, berikutnya, nah oke itu dulu. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan.
Oke, bisa diteruskan? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Masih jelas, Pak. Oke. Yang nampak dari layar saya, Raffi. Are you okay? Iya, Pak. Oke, Raffi. Faiz. Oke. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang ini balik lagi ke Bitusa tadi. Ya, sekarang saudara sudah tahu gambaran energinya seperti itu. Ya, gambaran pemakaian anunya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat energy flow. Ya, energy flow yang ada di throughput-nya tadi seperti apa? Di throughput-nya tadi seperti apa? Ya, jadi kita balik lagi ke industri Bitusa tadi, yaitu di mana kita mempelajari penggunaan energi pada pemanas ruangan untuk menggunakan memanaskan ruangan. Ya, kalau di luar negeri kan penting sekali itu ya, menggunakan ruangannya yang dipanasi itu besar sekali. Ya, sorry saya haus. Ya, tadi adalah energi yang ruangan yang dipanasi itu besar sekali, ya. Maka karena di luar negeri kan suhu udaranya kan sampai bisa minus, ya. Waktu saya di Perancis mengalami sampai minus 30. Sehingga pada minus 30 ya sekolahan banyak yang diliburkan, ya sekolahan SD, SMP itu diliburkan. Kalau mahasiswa nggak pernah libur, ya. Minus 30 ya kamu kan bisa memprotek dirimu sendiri. Nah, kalau anak SD kan nggak bisa memprotek dirinya sendiri gitu. Jadi kalau SD diliburkan, kalau mahasiswa ya nggak pernah libur. Karena sudah gede, bisa memproteksi pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah sebagai contohnya, di sini adalah yaitu adalah audit energi final, yaitu berhubungan, sekarang saudara membuat energi audit final yang berhubungan antara input, throughput, dan outputnya. Kalau saudara rubah satu, akan berefek terhadap yang lainnya. Intinya begitu. Ya. Sekarang ini di sini bahwa the object of overall energy audit jadi adalah tujuan daripada membuat energy audit secara lengkap. Saudara harus bisa mengisi gambar ini. Oke, sebentar. Ini tadi kesimpulan dari kuesioner tadi, ya. Kesimpulan dari kuesioner tadi bahwa number of employees 150, working area-nya 18.000, volume yang dipanasi 40.000 meter kubik, jam kerjanya 8.760 jam, recommended air change, pergantian udaranya tadi adalah 3 kali per jam. Terus di sini adalah calculated air change. Oh ya, kalau dihitung tuh 2,72 overall U calculate ini value koefisien perpindahan panasnya adalah sekian. Ini yang kalau sudah dianalisa. Jadi ini sebagai dasar-dasarnya dulu, informasi awal. Nah, kalau begitu kita membuat flow alirannya bagaimana? Nah, ini tadi kan kita ingin membuat space heating-nya di sini. Sisi inputnya apa dari space heating ini? Sisi inputnya itu dari distribusi energi yang mungkin melalui uap. Uapnya itu didapatkan dari fosil fuel di sini. Oke, kalau begitu
saya gambarkan seperti ini. Bentar, kita jelaskan lagi. Ya, jadi ini adalah sistem yang akan kita kaji, boundary daripada sistem tadi. Atik pen, ya, saya ambil pennya. Jadi ini adalah boundary yang akan kita kaji. Ini boundary system, yaitu space heating. Ya, kayak termodinamika itu, ya, gambar sistem dengan garis titik-titik. Ini yang akan kita pelajari. Oke, dia mendapatkan energi dari sini, input. Energi ini tadi dapatnya dari mana? Dari fuel dari sini. Oke. Fuel prosesnya bagaimana? Fuel saya bakar, ya. Kemudian ada energi yang dirilis, terus saya tangkap dengan diuap, kemudian dari uap saya alirkan distribusi melalui pipa masuk ke dalam pemanas itu. Ya, jadi seolah-olah begini kalau saya gambarkan. Nah, prosesnya saya mempunyai boiler. Oh, sorry. Ya, seolah-olah saya mempunyai boiler di sini, boiler saya masukkan ke sini, ini menjadi steam saya masukkan ke dalam pipa, kemudian saya masukkan masih steam ini saya buat pemanas di dalam ruangan. Ini di dalam ruangan. Kemudian ini nanti misalkan ini balik lagi, misalkan begini. Ya, nah ini berarti ini adalah gedungnya. Nah, misalkan begitu ya. Berarti ini adalah boiler, terus di sini adalah fuel, terus di sini ada piping, pipa. Misalkan ini adalah uap. Terus ini adalah heater. Nah, kan begitu. Ini dari steam. Kalau saya gambarkan secara sederhana, saya masukkan energi fuel di sini, saya konversikan di sini, terus saya distribusikan masuk, kemudian ini yang losses, ya. Kemudian ini yang ini sebentar. Kemudian ini yang losses, ya. Ini adalah yang losses. Oke. Itu pertama, saya gambarkan dulu. Ya, jadi seolah-olah saya mempunyai begini, ini adalah space yang heat. Ini roomnya yang heat. Saya punya fuel masuk. Ini adalah fuel. Kemudian saya rilis, kemudian ini saya buang, ini masuk ke sana distribusi. Ya, jadi ini adalah fuel, terus ini adalah rilis, terus ini adalah loss. Ini adalah loss. Terus ini adalah distribusi. Oke, saudara gambarkan seperti itu dulu. Ya. Setelah itu roomnya itu dapat energi dari mana? Oh, tadi dari listrik. Juga ini ada listrik. Tadi kan ada electricity bill-nya tadi. Electricity tadi saya gunakan untuk apa? Oh, saya gunakan untuk ke sini, untuk proses. Sama untuk lighting. Oke. Dan di ruangan itu ada people, ini hanya tambahan, ini adalah people, saudara masukkan ke situ. Terus masuk ke hubungannya dengan space heating-nya tadi apa? Hubungannya dari space heating itu cuma saya mendapatkan Sandry gain. Ya, saya hanya mendapatkan Sandry gain. Pengertiannya apa ini Sandry gain? Kan gini,
Kalau saudara menggunakan lighting, ya saudara menggunakan lighting di dalam ruangan yang saudara panasi, sinarnya itu kan membangkitkan energi panas, ya kan? Contohnya adalah misalkan saudara menyalakan bulam, ya listrik penerangan yang dari bulam itu, bulamnya itu kan panas. Kalau dia panas berarti dia akan melepaskan energi panasnya ke ruangan. Oke, yang pertama. Yang kedua di sini proses. Proses pun juga gitu. Terserah prosesnya dari elektrikal, saudara buat prosesnya misalkan apakah itu proses untuk pendidian atau proses apa, kan ada uap yang keluar dari situ membuat panas. Nah, itu semuanya disebut sandrikin. Ya. Ada people. People-nya kan orang itu kan mengenerate panas. Oh, berarti orang itu juga menjadi sandrikin, masuk ke sini. Oke. Terus yang berikutnya, electricity tadi digunakan untuk apa? Electricity digunakan sebagai electricity space heating. Jadi electricity space heating itu juga membuat ke situ. Jadi misalkan tadi buildingnya itu begini, building 1. Misalkan ini building 1. Terus di sini ada building 2. Ini adalah building 2. Adalah ya, yang satu tadi menggunakan pemanasnya dari steam. Ini dari steam. Building 2, ini building 2, ini building 1. Building 2 ini kan building 2 menggunakan panasnya yaitu dari tahanan termal, misalkan begitu. Ini dari listrik. Yang saudara kaji kan ini katakanlah 2 building ini yang saudara kaji. Bill-nya tadi bill untuk 2 building ini adalah sistem. Nah, begitu ya. Kalau begitu dia juga mempunyai pemanas dari sini, ini masuk ke sana panas. Terus listriknya tadi digunakan untuk apa? Untuk kompresor. Kompresornya untuk apa? Ini adalah useful energy. Useful energi yang berguna. Terus habis itu dia digunakan untuk kompres air dan dia di sini mungkin akan memberikan ini adalah heat gain misalkan. Ini adalah heat gain. Misalkan begitu. Oke, berarti sisi input sudah tahu, kita sudah gambarkan sisi input semuanya. Sekarang kita lihat sisi output. Sisi output yang rejection. Rejection berarti dari sini ada yang di-reject, yaitu secara infiltrasi. Ini ada infiltrasi. Terus di sini tadi ada yang berupa transmission losses. Ini infiltrasi, yang ini adalah transmission losses. Transmission losses itu adalah losses yang menembus. Menembus apa? Menembus dinding, menembus kaca, menembus daun pintu, menembus atap, menembus lantai ke bawah, basement. Nah, itu. Ya, jadi kan sudah sisi outputnya seperti itu. Kemungkinan losses panasnya itu di mana? Oke. Yang kemudian di sini adalah residual. Residual itu yang masih tinggal di dalam gedung. Ini seperti kayak termodinamika. Kalau saudara punya suatu sistem, closed system seperti ini saudara anggap closed system, kan begitu. Ada energi masuk, yaitu E-in. Terus ada energi keluar, E-out. Terus di sini kan mesti ada delta U. Sehingga E-in min E-out
sama dengan delta U. Delta U artinya energi yang tertinggal. Ini delta U itu artinya energi yang tertinggal. Oke, jadi ini gambar ini harus saudara buat dulu. Jangan menghitung angkanya. Kalau saudara sudah khawatir menghitung angkanya, ya mandek nanti. Wah, kok yang ini nggak iso ya, yang ini nggak bisa ya. Wah, susah kalau gitu. Udahlah, buatkan dulu gambar aliran energinya seperti apa. Secara lengkap dulu. Oke, sudah buatkan. Nah, sekarang tinggal ngisi. Tinggal ngisi bagaimana angka-angkanya tadi saudara isikan. Nah, ini angka-angka tadi diisikan. Ini ya, tadi kita pemakaiannya fuel ini dalam satuan kWh. Ya, pemakaiannya fuel adalah ini 5.682. Dapatnya dari mana? Ini dapatnya. Ya, pemakaiannya dalam juta kWh, ini satuannya kWh. Ya. Dari fuel tadi, ya. Dari fuel tadi dapatnya adalah fuelnya ini fuel. Adalah fuel. Fuel itu terdiri dari oil dan gas. Ini adalah 4 juta, ya. Yang ini adalah 4 juta. 88 begitu, masih ini titik, terus di sini adalah 1 juta 1493. Berarti kalau saya jumlah ini 1, ini adalah 7, tadi 8, ini adalah masih 2, 6, terus di sini adalah 5. Jadi ordernya adalah 5.680. Nah, ini adalah tadi 5.680. Nah, ini kan 5.682. Dapatnya dari situ. Ini adalah fuel. Kemudian dari fuel, saudara buat balan energi. Balan energi pada fuel. Ya, saudara buat ini tadi saya punya dirilis di sini. Ya, terus ini yang losses, ini distribusi, kan begitu. Masuk di sini, masuknya adalah 58, 56, sebentar. Take eraser. Ya, oke, saya ganti pen. Nah, ini adalah masuknya adalah 5, 682, 682, 201, 201. Oke. Terus di sini adalah yang keluar di sini adalah 4, 2, 6, 1, 5, 6, 5, 1, kan gitu. Ya, berarti yang di lossesnya ini berapa ya? Saudara buat balan. Kalau masuknya adalah ini, yang digunakan adalah ini, berarti sisanya berarti ya sama dengan 5, 6, 8, 2, 201, saudara karangi 4.261.651. Jadi saudara minuskan, ini adalah 0, ini 5, ini 5, ini adalah 0,
ini adalah 2, ini adalah 4, ini adalah 1. Jadi ini sebagai losses. Sebagai losses. Nah, lossesnya saudara isikan ke sini. Ini adalah menjadi 1, 4, 2, 0, titik, 5, 5, 0. Nah, ini jadi dapatnya dari situ. Nah, gitu ya. Artinya apa? Sekian ini, setiap proses, saudara buat balan dulu. Take another color. Jadi, sekian ini, saudara buat balan dulu. Kalau di buku tadi disebut balan sheet. Ya, ini dibuat balan sheet. Balan sheet. Nah, gitu. Oke, jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi berarti dari fuel saya sudah selesai. Sekarang saya pindah ke sini. Space heating tadi, bill-nya tadi dari listrik. Ini dari listrik. Listrik tadi digunakan untuk apa? Untuk di sini lighting dan power process. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1, 4, 9, 0, 3, 5, 3. Kan gitu. Masuknya 2.234.000. Terus digunakan untuk apa lagi? Masuk di sini adalah digunakan untuk space heating-nya sebesar ini. Terus digunakan untuk ngerakkan kompresornya ini, kan begitu. Jadi listrik tadi digunakan untuk 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ya. Ya. Ini tadi dapatnya dari mana? 2.234.000 dapatnya dari sini. Bukan WH. Nah, listriknya kan ini adalah electricity kan? Ini electricity. Electricity-nya 1 yaitu ini 1744 ditambah 49. Jadi ada 1744,954 saya tambah 49 489 489,159 ya. Oke, berarti dapatnya kita ganti yang merah aja mungkin lebih jelas. Nah, dari sini ya kita dapatkan sama dengan ini adalah 3, 1, masih ini 1, terus di sini 4, terus di sini 3, terus di sini 2, di sini adalah 2 lagi. Nah, jadi apa dapatnya adalah listriknya pemakaiannya adalah 2.234.000. Listriknya memakai 2 juta ini tadi 2.234.000. Digunakan untuk 1 ini, digunakan untuk 2 ini, digunakan untuk 3 ini. Coba benar enggak?
Penggunaannya adalah 1. Penggunaannya adalah 1490 353. Terus digunakan lagi untuk space heatingnya 273 760. Terus digunakan lagi untuk kompresornya 470 000. Kalau saya jumlahkan, ini adalah 3, ini 1, ini 1, terus di sini adalah 4, terus ini adalah 5, 4, 10, 24, ini 24, masih 2, 6, 8, 12, tinggal 1, ini adalah tadi 2, 6, 8, 12, 1, 2. Jadi listriknya sama 2, 3, 4, ini di sini. Adalah 2, 3, 4, itu dapatnya. Jadi sudah balance lagi. Balance sheet-nya oke. Nah, sekarang electricity ini tidak ada losses karena dia sudah masuk semuanya ke dalam ruangan. Terus kita lihat lagi untuk kompresor. Ya, kita pakai anu aja dulu. Ya. Ini untuk kompresor, kita ganti pointer laser lagi. Nah, digunakan kompresor masuk ke kompresor 470.000. 470.000 digunakan untuk apa? Untuk useful energy, untuk kompres airnya 133.000. Kalau begitu lossesnya berapa? Lossesnya ini kompresor losses 336.000. Semuanya harus balance bahwa yang digunakan sekian, lossesnya sekian, mesti harus sama dengan inputnya. Oke, ini sudah oke. Saya sudah selesai pada sisi input. Sekarang saya lihat sisi output. Sisi output di sini. Ruangan ini bagaimana ya kalau saya panasi? Ternyata ada losses berupa ventilasi ini tadi. Ya, ventilasi pergantian udaranya tadi. Pergantian udaranya saya hitung sekian. Terus ini ada pergantian transmisi. Saya hitung perpindahan panasnya. Tadi dihitung. U-nya kita sudah hitung, koefisien perpindahan panas heat transfernya sudah kita hitung. Temperatur di dalam 21, temperatur di luar gitu. Mesti ada datanya, berarti saya bisa menghitung heat losses melalui transmisi. Ketemu transmisinya sekian. Ya. Berarti ruangan ini saya masuk ke 5.533. Lossesnya melalui infiltrasi 3,5 juta, melalui transmisi 2, sekian juta. Jadi ini dikurangi ini, 2 ini menjadi yang residu. Itu baru energinya. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita hitung rupiahnya. Ya, kita hitung rupiahnya, yaitu dalam bentuk pound sterling. Pound sterling, alirannya sama dengan energi. Pokoknya harus tata buku keuangan. Ya, kalau tadi tata buku energi, sekarang ini tata buku keuangan. Ya, misalkan uangnya saya masukkan sekian, digunakan berapa, lossesnya berapa. Didistribusikan ke sini berapa, jadi masuk ke sini berapa. Sama persis kayak membuat balance sheet energi. Oke.
Oke, mungkin sudah selesai. Saya stop share dulu. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Saudara Garin Wisnu, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Iya, Pak. Jelas. Satya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Yulinda, jelas? Jelas, Pak. Oke. Raffi? Jelas, Pak. Oke ya. Oke. Isnata, jelas semuanya? Ada pertanyaan? Jelas, Bapak. Jelas ya. Oke, kalau begitu semuanya sudah pada absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau gitu buka ininya, kameranya. Saya ambil absen by print screen. Oke. Yulinda, please open your camera. Ya. Isnata, please open your camera, please. Ya. Halo, Isnata. Nadia. Oke. Nah, Nadia putus lagi. Oke. Oke, saya kira semuanya sudah ya. Oke, saya hitung 3 kali. Akan saya ambil print screen. Oke. 1, 2, 3. Please give me smile. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri sekian. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Saya akan hitung countdown dari 3 sampai 0. Kemudian end of meeting for all. Oke, 3, 2, 1, 0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, Sehat selalu, Pak. ayo jaga kesehatan semuanya.